Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Uh, Morning, Mister. Emak nyarinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Uh, Kemarin sampai mana pembahasannya, Mister? Lupa ingat nih. Saya ingat, Mister. Umum dan khusus ya terakhir ya, ma'rifah dan nakirah. Betul? Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Sampai situ kan ya pembahasannya ya. Soalnya minggu kemarin tugas kan ya, misal kasih ya. Betul? Iya, Sir, tugas. Tidak ada materi kan minggu kemarin kan? Ya, tidak ada. Oke, berarti betul nih. Oke, pada hari ini kita akan membahas macam isim yang keempat. Ya, kita sudah membahas kurang lebih ada 3 macam isim atau kata benda. Dilihat dari sifat-sifatnya. Ya, yang pertama dilihat dari jenis kelaminnya. Isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu ada 2. Nah, ini ada notetnya tadi nggak ada. Ya, ada 2 ya. Dilihat dari jenis kelaminnya, kata benda atau isim dalam bahasa Arab terdiri dari 2 macam. Yang pertama disebut dengan muzakkar atau berjenis sifatnya itu berjenis kelamin laki-laki atau bersifat laki-laki, dan ada juga yang muannas, yaitu kata benda yang mempunyai sifat perempuan atau berjenis kelamin perempuan. Contohnya semua nama laki-laki masuk muzakkar. Ya, semua nama laki-laki masuk muzakkar. Ini huruf zal ya. Lalu semua nama perempuan masuk muannas huruf sa. Ini simbol aja ya. Semua nama laki-laki masuk muzakkar, semua nama perempuan masuk muannas. Muhammadun muzakkar, Fatimah muannas. Terus Soleh muzakkar. Siapa lagi? Maryam muannas. Atau kata benda yang mempunyai sifat laki-laki dan perempuan. Mempunyai sifat ya, bukan jenis kelaminnya. Contohnya, ciri utamanya adalah ada atau tidaknya ta marbutoh pada kata tersebut. Kalau kata tersebut tidak mempunyai ta marbutoh, maka bisa kita katakan dia adalah muzakkar. Contohnya, kita bun, buku. Karena tidak ada ta marbutoh pada kata tersebut, maka dia dikategorikan muzakkar. Lalu selanjutnya, kata benda yang ada ta marbutohnya apa contohnya? Hello, boleh di chat atau suara? Kursiun. Kursiun, ada ta marbutahnya atau tidak? Yang tidak ada loh, Sir. Yang ada. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatun artinya perpustakaan. Karena pada kata maktabatun ada ta marbutoh di akhir katanya, maka dia dikategorikan isim mu'annas. Nah, ini kata benda apabila dilihat dari jenis kelaminnya. Ya, dilihat dari jenis kelaminnya, ada muzakkar, ada mu'annas. Dilihat dari jumlah kata benda ada 3. Ada yang namanya mufrad, simbolnya dal. Jangan simbol dal, salah. 1. Mufrad, artinya kata benda tersebut berarti 1. Lalu ada musanna, yang berarti kata benda tersebut berarti 2. Lalu ada lebih dari 2 atau jamak. Ya, ini kalau dilihat dari jumlah, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Contoh kita ambil kata kitabun tadi. Kitabun ya,
di dalamnya mengandung arti satu. Makanya kitabun diterjemahkan sebuah buku, satu buah buku. Kalau kita rubah kata kitabun menjadi dua buah buku dalam bahasa Arab, itu ada rumusnya. Tambahkan ani Alif dan atau aini. Tambahkan ani atau aini. Ani, aini. Ani, aini. Maka kalau kita bun ditambahkan ani dan aini, berubah bunyinya menjadi tuliskan di chat. Tabani. Satu. Atau, Kita ini. nah, kolamun. Kolamani dan kolamaini. Baitun. Baitani dan baitaini. Oke, sekarang yang lain. Selain Nisa. Yang lain, tuliskan di chat. Eca, Pasa, Alfa, Madrasatun. Kalau malu untuk mengucapkan, tuliskan di chat. Mister tunggu. Yang lain, Jiwan, Jitu. Semua Jiwan, semua Jitu. Host juga, tulis host. Apa? Madrasah ini. Betul lah. Hebat saya. Tanya mana? Madrasatun. Madrasatun. Madrasah. Tuh, ada Anggi. Madrasata nih. Tanya jangan sampai hilang. Madrasata nih atau ya madrasata ini. Good. Kurrasatun. Menjadi apa? Kurosatani. Dan Rosatani. atau Rosatani. iya. Itu siapa Nisa lagi kah? Nisa nanti dulu. Saya Yang lain. diam, Sir. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kalau kita ingin merubah kata benda yang berarti satu menjadi dua. Ya, gampang rumusnya, tambahkan ani atau aini. Nah, lalu bagaimana kalau kata benda tersebut ingin kita rubah menjadi lebih dua, tiga, dan seterusnya? Maka dalam istilahnya ada namanya jamak. Tadi mufrad, musanna, nah sekarang jamak. Nah, kita sudah bahas kemarin jamak atau kata dalam in English ya, plural ya, plural noun, singular noun. Ya, orang Sunda itu noun. Noun. Jamak ada tiga. Jamak ada tiga dilihat dari sifat kata benda awalnya. Kalau kata awalnya itu adalah kata benda yang berakal, dilihat lagi dia laki-laki apa perempuan. Kalau dia berakal dan laki-laki, maka dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Rumusnya tambahkan una atau tambahkan una atau ina. Ini kalau kata awalnya adalah muzakkar dan berakal. Berakal ya, bukan benda mati. Berakal, bukan benda mati. Contohnya tobibun. Itu muzakkar atau muannas? Ayo, tobibun, muzakkar atau muannas? Mister Tes lagi. Tobibun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Soalnya nggak ada nininya gitu. Nggak ada ta marbutohnya. Ya, itu. Kalau ada ta marbutoh, maka dia perempuan. Tobibun, dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan, tobi Batun. batun. Nah, tobibun, kalau artinya kan tobibun kan artinya satu orang dokter. Kalau lebih dari dua orang dokter, maka rumusnya
Nah, tobibun muzakkar dulu. Lalu dia berakal atau benda mati? Berakal. Berakal, maka gunakan rumus jamak muzakkar salim. Rumusnya una dan ina. Ini sudah kita bahas kemarin, tapi ini pengulangan aja ya. Una atau ina. Maka tobibun tambahkan una dan ina bunyinya menjadi apa? Una dan ina. Tobibuna. Tobibuna satu dan Ina. tobibina. Buna dan tobibina. Muslimun menjadi apa? Muslimuna, muslimina. Nah, mukminun. Mu'minuna, mu'minina. Nah, kafirun. Kafiruna, kafirina. Nah, gampang? Gampang. Kalau kata awalnya itu muannas dan dia berakal, maka jamaknya disebut muannas salim. Jamak muannas salim. Rumusnya tambahkan atun. Tadi contohnya tobibun dengan tobibatun yang mana muannas? Tobibatun. Nah, berarti kalau lebih dari 2 dokter perempuan bunyinya apa? Tambahkan atun. Tobibatun. Iya, tobibatun. Betul. Kalau muslimatun? Muslimah. Iya, muslimatun. Tolibatun? Nah, gitu ya. Kalau kata awalnya adalah benda yang tidak berakal atau benda mati, maka jamak yang digunakan adalah namanya jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir tidak ada rumus. Ya. Tidak ada rumus. Dia harus melalui yang namanya hafalan. Hafal karena sering membaca atau beristilah menghafal kata tersebut. Ya. Contohnya kata kitabun ini benda mati atau benda berakal? Mati. Mati. Berarti jamaknya adalah jamak yang mana? 1, 2, 3. Jamak yang mana? Jamak 1, jamak 2, jamak 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, atau jamak taksir? Yang mana jamak yang digunakan untuk kitabun? Jamak taksir. Taksir. Karena dia jamak taksir, maka rumusnya nggak ada. Dia nggak bisa pakai una atau ina atau atun. Dia rumusnya adalah hafalan. Buka kamus, kitabun jamaknya apa? Hafal. Baca cerita bahasa Arab, ketemu jamak taksir, hafalin, gitu seterusnya ya. Kitabun, kitabani, tiba-tiba dia berubah menjadi kutubun. Ya. Kutubun. Nggak ada rumusnya nih kutubun. Nih kok jadi kutubun? Kitabun kok jadi kutubun? Kolamun. Apa kolamun artinya? Pena. Jamaknya menjadi aklamun. Loh, kok jadi aklamun? Itu siapa itu nyuci piring itu? Udah dia matikan. Oke. Contoh baitun, rumah. Benda mati apa benda hidup? Benda mati. Jamaknya bukan baituna, bukan baitina, bukan juga baitatun. Baitatun bukan, tapi tiba-tiba jadi buyutun. Nah, ini namanya nggak ada rumus. Harus hafal. Ya. Hafal gimana? Karena sering baca atau sering menghafal istilah, kata orang Banjar. Ya. Ini adalah isim dilihat dari jumlah. Ya, terhapus. Materi ini nanti bisa kalian cek kembali di Google Classroom, sudah ada kan Mister kasih ininya, PowerPoint dan ininya.
video pembelajarannya. Nah, pertemuan terakhir kita kemarin bahwasanya dari semua kata benda tersebut ternyata punya sifat khusus dan umum. Ma'rifah atau nakiroh. Nakiroh dulu tulisannya. Nakiroh artinya umum. Ma'rifah artinya khusus. Ya. Bahasa Inggrisnya nakiroh ini, yang ma'rifah dulu. Ma'rifah ini definitif. Dalam bahasa Inggris ada istilah itu definitif. Benda tersebut jelas yang mana yang dimaksud. Adapun nakirah indefinitif, tidak jelas atau umum, belum didefinisikan. Contohnya kitabun, artinya tadi sebuah buku. Kitabun sebuah buku. Buku apa? Nah, Gusti, tolong ambilkan buat Mister kitabun. Oke, Mister. Terus Gusti bawain Mister buku absen. Salah nggak dia? Ini ada yang di waiting room Mas ini. Oh, ya udah. Salah nggak kalau Gusti bawa buku absen? Tidak. Kenapa? Karena kata kitabun itu umum. Semua jenis benda yang bisa disebut dengan buku masuk kategori kitabun. Sebuah buku. Buku apa saja itu? Buku bahasa Inggris, buku bahasa Arab, buku absen, buku catatan hutang. Selama dia disebut buku, kitabun. Masuk ke dalam kitabun. Tetapi kalau Mister bilang, tolong ambilkan Alkitabu. Dalam bahasa Arab tentunya ya. Kalimatnya dalam bahasa Arab, tapi Mister permudah aja. Tolong ambilkan Alkitabu. Pakai alif lam. Alkitabu. Maka artinya berubah. Bukan lagi sebuah buku, tetapi buku yang itu. Tolong ambilkan buku yang itu. Bukan buku yang lain. Tidak boleh buku yang lain. Nah, ciri utamanya adalah ada tambahan alif lam. Ini yang ciri pertama. Ya. Ciri yang pertama, kata ma'rifah adalah ciri umumnya. Ya. Ciri umumnya ada dua. Yang salah satunya ada tambahan alif lam pada kata tersebut. Kitabun sebuah buku. Al-kitabu buku yang itu. Dalam bahasa Inggris, kitabun a book. A book. A book. Sebuah buku. Nggak tahu buku apa yang dimaksud itu umum. Tetapi kalau Alkitabu bukan tambahan a lagi, tapi menjadi the book, buku yang itu. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, sebuah kata benda menjadi definitif atau ma'rifah adalah dengan cara menambahkan kata benda tersebut dengan kata benda yang lain. Kata kitabun, kalau kita tambahkan dengan kata benda yang lain, maka kata kitabun tidak lagi sifatnya umum, tetapi sudah menjadi khusus. Contohnya, buku si Amin. Buku si Amin. Maka tidak boleh Gusti tadi mengambil buku orang lain. Gusti, tolong ambilkan Kitabu Amin. Gusti, tolong ambilkan Kitabu Amin. Tolong ambilkan bukunya si Amin. Maka tidak boleh dia mengambil bukunya Nisa, bukunya Tiara, bukunya Zahra. Nggak boleh. Karena kalimat Mister jelas. Bukunya si Amin. Atau kalimat Mister, Gusti, tolong ambilkan buku bahasa Arab. Maka tidak boleh dia mengambilkan buku bahasa Inggris, buku matematika, dan buku lainnya. Nggak boleh. Karena kalimat bukunya sudah ada kata tambahan lainnya. Maka bunyinya, Kitabu, misalkan nama orang, Kitabu Zaidin, kitabnya si Zaid, atau sifat buku, jenis buku tersebut buku apa? Buku Kitabul Arabiyah. Arabiyah, buku bahasa Arab. Ya. Kata yang di sebelah sini sudah
khusus. Kata yang di sebelah sini masih umum. Nah, selanjutnya terserah kalian ganti kata kitabun menjadi kata yang lain. Mau baitun kek, mau kolamun kek, mau madrasatun kek, terserah. Madrasatun masih umum, madrasatu Zaidin sudah menjadi khusus, atau al-madrasatu sudah jadi khusus. Kolamun masih umum, kolamu Zaidin, pulpennya si Zaid sudah jadi khusus. Kolamun umum, kolamu Zaidin khusus. Al-kolamu pulpen yang itu khusus. Nah, begitu seterusnya. Ya. Ini perbedaan yang paling dasar antara kata benda yang umum dan kata benda yang khusus. Meskipun kemarin sudah kita juga bahas, ada kata-kata benda tertentu yang sifatnya umum, sifatnya khusus, seperti kata ganti. Kata ganti itu sudah khusus, sudah ketahuan siapa yang dimaksud dengan dia, siapa yang dimaksud dengan kamu, siapa yang dimaksud dengan kami, sudah jelas maksudnya. Jadi semua kata ganti itu khusus. Begitu pula dengan kata tunjuk. Ini, itu. Ini dan itu. Alhamdulillah. Apa itu bersin apa jatuh tadi? Oke. Oke. Nah, Mister bersihkan dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas, lama banget review pelajarannya. Hampir setengah jam. Gak apa-apa, karena lumayan banyak kita sudah pembahasannya. Hari ini kita akan membahas pembagian isim dilihat dari dia bisa pakai tanwin atau enggak di akhir katanya. Ya. Ternyata dalam bahasa Arab ada kata benda yang bisa pakai tanwin, ada kata benda yang enggak bisa pakai tanwin. Ya. Awalnya semua kata benda dalam bahasa Arab itu bisa pakai tanwin. Tetapi because of something, karena sebab sesuatu, dia nggak bisa pakai tanwin. Ya. Sebab buatan, ada sebab buatan, ada sebab bawaan. Ya, ada sebab buatan, ada sebab bawaan. Sebuah isim tidak bisa menerima tanwin karena dua sebab buatan, yaitu tadi kalau dia ditambahkan alif lam maka nggak boleh pakai tanwin. Contohnya tadi kitabun, ketika ditambahkan alif lam bunyi unnya hilang menjadi al-kitabu. Ya. Kitabun, ketika ditambahkan alif lam unnya hilang berubah menjadi al-kitabu. Nah, nggak boleh bun. Kenapa? Karena sudah ada alif lam. Begitu pula ketika kata benda tersebut ditambahkan dengan kata benda yang lain atau disandarkan atau diidhofahkan. Tadi kitabu, bukunya si Zaid. Kitabu Zaidin. Nah, kan awalnya kitabun nih. Awalnya kitabun. Pakai tanwin, un. Karena pakai alif lam, dia unnya hilang. Karena ditambahkan dengan kata benda yang lain, tanwinnya hilang. Nah, ini sebab buatan. Semua kata benda bisa menggunakan sebab buatan ini. Ganti kata kitabun jadi kolamun. Kolamu Zaidin. Al-kolamu. Oke, sekarang berikan contohnya di chat atau suara. Ganti kata kitabun dengan kata baitun. Berarti berubah menjadi apa? Mister minum juga sama. Kata baitun, kalau ditambahkan sifat buatan tadi, dengan contoh yang Mister berikan, berubah jadi apa? Baitun Zaidin atau apa? Al-baitun atau apa? Coba di chat boleh? Ya, good. Baitun ketika ditambahkan dengan Zaid
maka berubah tunnya menjadi domah biasa. Baitu Zaidin, rumahnya si Zaid. Kalau ditambahkan alif lam, tanwinnya hilang berubah menjadi domah biasa. Baitun menjadi al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qolamun ya al-qolamu. Kurrasatun ya al-kurrasatu. Maktabatun ya al-maktabatu. Good. Nah, paham. Ini kalau sifat buatan, ya. Ini contohnya nih. Iya, kenapa Mister repot nulis ya? Nah, kata benda yang bisa menerima tanwin disebut dengan istilah munsorib, isim munsorib, bisa menerima tanwin. Adapun kata benda yang tidak bisa menerima tanwin disebut ghairu munsorib. Ghairu munsorib, tidak bisa menerima tanwin. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, ada nama nabi yang pakai tanwin, ada nama nabi yang nggak pakai tanwin. Nih, baris yang pertama, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Nah, nama Nabi Nuh pakai tanwin. Akan tetapi nama nabi-nabi sesudahnya seperti wa auhayna ila Ibrahim, Ismaila, dan seterusnya sampai Dauda. Maka kita temukan nama-nama nabi tersebut tidak menggunakan tanwin. Kok bisa? Nanti kita bahas penyebabnya. Sebab bawaan mereka nggak bisa pakai tanwin. Ya, intinya ada yang pakai tanwin, ada yang nggak bisa tanwin. Nah, apa saja isim atau kata benda yang tidak bisa pakai tanwin? Ada banyak. Kita bahas satu persatu. Semua nama wanita, perempuan dalam bahasa Arab tidak bisa menggunakan tanwin. Ya. Khadijah, Aisyah, Fatimah, Zainab, Maryam. Nama-nama tersebut dalam bahasa Arab tidak bisa menggunakan tanwin. Kenapa? Wallahu a'lam. Ini adalah aturan yang sudah disepakati orang-orang bangsa Arab, ya. Kita kurang tahu juga kenapa. Kan tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya, nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya berharokat sukun, maka dia boleh menerima tanwin seperti nama sahabat perempuan pada masa Nabi Hindun. Hindun binti Utbah. Hindun. Nah, nama Hindun boleh menerima tanwin. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya berharokat sukun. Contoh yang lain, Habibi. Habibi apa? Ada yang tahu? Habibi apa yang Mister maksud? Ya, Habibi Ainun. Ainun ada 3 huruf. Ain, ya, nun. 3 huruf dan huruf tengahnya berharakat sukun. Ianya mati. Ainun. Maka boleh menggunakan tanwin. Cari lagi nama perempuan 3 huruf. Ya. Siapa lagi nama perempuan 3 huruf? Hulwun, kalau ada hulwun. Ya. Oke. Yang kedua, sifat bawaan yang kedua adalah nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah. Seperti Maisarah, Usamah, Muawiyah, Tolhah. Nama-nama tersebut nama laki-laki. Akan tetapi ada ta marbutah di ujungnya. Meskipun ada ta marbutah, bukan berarti dia menunjukkan nama perempuan. Karena orang Arab sudah biasa menggunakan nama-nama tersebut sebagai nama laki-laki. Maisarah, Usamah, Muawiyah. Ini semua nama sahabat Nabi. Wallahu a'lam Maisarah ini. Tapi Maisarah ini adalah laki-laki yang pernah menemani Nabi saat berdagang ke Syam. Ya.
Di Arab, nama Maisarah itu untuk laki-laki. Di Indonesia berubah jadi perempuan. Kenapa? Jelas, karena tidak paham bahasa Arab. Yang Usama, ini nama seorang remaja yang Nabi cintai. Ya. Usama itu gelarnya Hubbun Nabi, Ibnu Hubbun Nabi. Kekasih Nabi, anak dari kekasih Nabi. Ya. Nabi senang cinta dengan si Usama, begitu pula Nabi senang dan cinta dengan ayahnya Usama. Kenapa? Karena ayahnya Usama ini adalah orang yang pernah menjadi khadam atau pembantu Nabi semasa Nabi selama masa hidup Nabi gitu. Jadi Nabi cinta sama ayahnya si Zaid, begitu pula Nabi cinta dengan anaknya Usama. Muawiyah sahabat Nabi juga. Nah, karena ada tamarbutah pada nama mereka, maka mereka tidak bisa menggunakan tanwin. Jadi nggak boleh Maisaratun, nggak boleh Usamatun, nggak boleh Muawiyatun. Nah, yang ketiga, semua nama non-Arab. Semua nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Semua nama yang bukan berasal dari bahasa Arab tidak bisa menerima tanwin. Makanya Nabi Nuh itu pakai tanwin karena itu nama yang digunakan oleh orang Arab atau nama yang berasal dari bahasa Arab. Adapun nama Nabi Ibrahim, Ismail itu bukanlah nama-nama yang biasa digunakan oleh bangsa Arab ketika Al-Quran diturunkan. Dan juga karena Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Arab. Nabi Ibrahim itu kalau kita baca sejarahnya, beliau berasal dari Babilonia. Babilonia itu salah satu kerajaan yang tumbuh dan berkembang di daratan Mesopotamia. Kalau sekarang disebut dengan negeri Irak. Negeri Irak. Mesopotamia. Dahulu di sana ada kerajaan Babilonia. Nabi Ibrahim berasal dari sana. Ketika dakwah Nabi Ibrahim ditolak oleh penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim hijrah keluar dari Babilonia. Pertama menuju Palestina, lalu menuju Mesir, hingga akhirnya Allah wahyukan Nabi Ibrahim untuk menuju ke Ka'bah. Dan disuruh Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana. Nah, dari keturunan Nabi Ismail lah lahir bangsa Arab modern. Sebelumnya sudah ada bangsa Arab. Ada bangsa Arab yang menjadi kaum Nabi Nuh. Ada bangsa Arab yang menjadi kaum Nabi Lut. Ada bangsa Arab yang menjadi kaum Nabi Soleh. Akan tetapi semua bangsa Arab tersebut hampir bisa dikatakan telah musnah, kecuali yang selamat dari peristiwa azab. Kaum Nabi Nuh diajab dengan banjir. Kaum Nabi Lut diajab dengan gempa. Kaum Nabi Soleh diajab dengan angin topan. Semuanya musnah kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Nah, dari keturunan yang selamat inilah bertemu dengan Nabi Ismail. Lahirlah keturunan bangsa Arab modern. Ya. Jadi ada bangsa Arab yang sudah musnah, ada juga bangsa Arab yang sudah tercampur dengan non-Arab. Yang dimaksud dengan non-Arab ini ya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan awalnya bukan orang Arab, ya. Awalnya bukan orang Arab. Lalu menikah dengan penduduk Arab, akhirnya menghasilkan keturunan bangsa Arab sekarang, ya. Nah, Nabi Ishak, Yakub, Isa, Daud, Sulaiman, Harun, Musa, itu semuanya bukan orang-orang Arab. Makanya nama mereka tidak bisa menggunakan tanwin. Begitu pula nama kita orang Indonesia. Widodo, Prabowo, itu nggak bisa pakai tanwin. Siapa lagi? Joko,
Anang, nggak bisa Anang. Nama-nama yang bukan Arab nggak bisa pakai tanwin. Michael, Alex, John, Jonathan, Johnson, itu nggak bisa pakai tanwin. Kenapa? Non Arab. Yang keempat, semua nama yang berakhiran dengan alif nun, anun, yang berakhiran dengan anu, ya. Sulaimanu, Usmanu, Marwanu, Adnanu, ya. Sulaiman, dia namanya nama non Arab. Yang kedua, ada tambahan alif dan nun. Usman itu nama Arab, akan tetapi karena dia ada alif dan nun, maka nggak bisa. Marwan, Adnan. Berapa menit lagi ya? Wah, 2 menit lagi ya. Semua nama yang mengikuti pola kata kerja. Ahmad. Ahmad nggak bisa pakai tanwin. Nggak ada Ahmadun, nggak ada. Yazidun nggak bisa. Kenapa? Karena Ahmad dan Yazid ini serupa dengan kata kerja. Serupa dengan kata kerja. Oke, terakhir, dikit lagi. Umar. Ya, ini aja deh yang terakhir. Semua nama yang mengikuti, ya kata kerja juga di sama. Yang ini sama dengan yang ini. Ya, sebenarnya sama aja. Umar, Zuhal. Karena nama mereka mengikuti pola kata kerja. Ya, Umar, Zuhal. Itu sama seperti kata kerja fu'al. Fu'alu. Ya. Maka tidak bisa menerima tanwin. Oke, sampai sini aja. Jonathan, nggak ada. Itu nun mati, bukan tanwin. Bisa. Ya. Oke. Insya Allah sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, Mr. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.